bahkan siapa yang udah mulai menyusul sedikit batu untuk babak selanjutnya. Nolan gak lepas dari pandangan dan jangkauan. Joy juga gak lepas, dan bahkan kali ini tidak ada Ruby lagi. Dan Matilda berbeda kasusnya. Berbeda kasus dengan Matilda yang tadi mungkin cukup sedikit menjengkelkan di game yang kedua. Karena mau bagaimanapun, ya siapapun lebih tepatnya mendapatkan Matilda akan mendapatkan keuntungan dari segi rotasi. Apalagi melihat potensi dari RRQ yang di first pick. Cici bisa jadi poin pick yang penting lagi bagi Don. Karena tadi Don bener-bener pegangin lini belakangnya. Dia bertanggung jawab dengan apa yang menjadi job desk utamanya. Sehingga lini belakang dari Aura tidak bisa berjalan dengan maksimal. Tapi jadi kelihatan apakah memang prioritasnya untuk EXP lane? Karena kelihatan di game pertama, Aura mereka memprioritaskan hero Pakito untuk Aran di pick sebelum main phase yang kedua. Oh ya, entah kenapa sekarang ya yang namanya XP laner pegang job desk yang cukup banyak. Iya, banyak. Jadi sangat-sangat wajar kalau semua spotlight akan menuju ke arah XP laner. Mungkin di patch yang selanjutnya nih, lebih tepatnya di hari Rabu besok, ini baru nih mid laner bakal punya peran yang jauh lebih sentris, lebih ke arah prioritas buat follow up si XP-nya. Karena kalau XP yang sekarang jadinya kan connectingnya sama roamer. Nah, mau nggak mau ke depannya nih mid laner harus bisa follow up si roamer dan XP lanernya juga. Karena Saya treatment move penasaran. gak harus melulu jungler, Momo-chan. Betul. Tapi melihat mereka juga kali ini udah mulai sadar kalau Kari udah sesulit itu untuk di take down. Ada baiknya ditutup. Bahkan mereka sendiri dengan posisi first pick kali ini tidak akan ada Minotaur dari Brusco. Walaupun dari tadi Profesor bilang tidak ada Purifier untuk Brusco dengan Minotaurnya, tapi malah di game yang ketiga ditutup, Prof. Kayaknya lumayan meresahkan juga dengan dua game yang dikendalikan secara penuh. Tapi kali ini melepaskan Cloud untuk Skylar. Karena Minotaurnya di ban ya otomatis. Tanpa adanya Kari, tanpa adanya Minotaur, ini pick yang paling bener-bener efisien dan bisa maksimal dari RRQ. Why sih secara draft ya? Ya, karena ya udah nggak ada yang bisa menghentikan dengan Despair Storm. Benar. Dan Apalagi dengan true damage dari Kari. ngelepas ke arah pack sana sih yang masih terbuka juga. Bersama dengan adanya kali ini, apakah akan dimanfaatkan lagi untuk prioritas ke arah Aran? Arlot dan Novaria. Iya. Arlot Novaria. Dan saat ini kondisinya kemungkinan besar kalau Arlot itu bisa di tangan dari Aran. Aku malah berpikir ini menuju ke arah Yawi. Oke. Apalagi dengan combo dari mid lanernya Novaria, menandakan kalau nanti pick ketiganya malah bisa menuju ke arah dari Fredrin untuk Gugun. Sehingga menurutku kalau seandainya Irat mengamankan Fredrin di sini, kayaknya bakal menjadi sebuah jawaban yang manis. Jadi hero chain CC-nya untuk Arlot bakal dihilangkan baru pada saat itu ketika Fredrinnya diambil oleh RRQ, Arlotnya bisa bergeser ke XP. Nah, masih flex ya hitungannya ya, dengan adanya Arlot juga yang di pick kali ini di sisi dari Aura. Tapi Irat memiliki histori yang begitu banyak yang kita tahu. Salah satu pemain yang begitu luar biasa di Philippines. Season 10 berada di posisi ketiga, sama seperti season 11. Tapi di season ke-12 ada sedikit penurunan, berada di posisi yang keempat. Sama seperti di One Esport MPL Invitational 2022. Memang berat, Momo-chan. Iya. Makin kesini memang kompetisi semakin berat. Makin keras ya. Semakin keras. Kondisi udah ada Cici kali ini untuk ngebegangin lagi ke arah belakang. Just in case ada tank jungler yang akan dimiliki oleh tim Aura. Sudah ada Shadow Band di sana. Kita lihat Bruno. Tapi apakah akan langsung mengambil gold laner ketika sudah ada match up terhadap Cloud-nya di sana? Dan itu dia menurutku jawaban terhadap Baxia dan ekspor yang di band tadi, sehingga membuka potensi untuk Arlotnya ternyata di area roamer seperti yang sudah kita praduga tadi. Tapi kalau seperti ini posisinya Fredrin bisa di ban, dan bahkan masih terlalu banyak hero-hero yang bisa diamankan dari kubu fase lagi di ban yang keempat dan kelima. Oke, dengan adanya saat ini mereka sudah pegangin ke arah ekspor. Mereka tahu. Dan kondisi saat ini juga RRQ tahu kalau dia tidak akan dikasih keleluasan beda seperti sebelumnya. Dan mungkin yang akan nge-make move kali ini yang mereka akan andalkan adalah dua sosok antara Don dan juga Stella. Aku merasa satu hero yang masih terbuka seperti Lilia pun oke aja untuk diamankan oleh teman-teman dari RRQ. Karena sebelum kita melihat untuk mid laner yang akan muncul dari RRQ, aku malah lebih fokus untuk roamernya Brusco. Nah itu. Yang sampai dengan saat ini masih belum ada indikasi dia akan menuju ke draft pick arahnya. Mungkin menuju ke arah Chow salah satunya.
Atau Karena Tigreal? kita melihat potensi untuk adanya Arlott yang bisa ditangkap dengan The Way of Dragon atau Tigreal juga oke. Tapi Tigreal menurutku agak-agak sedikit PR ketika ada export di sana. Export ya. Akan sangat mudah untuk di damage dan band yang sangat bijak menurutku ketika ada Guinevere dan Baxianya jadi lebih bebas untuk sekarang. Pilihannya ditutup ternyata Profesor KB. Oke, Tigreal mungkin seperti yang Momochan tadi bilang. Itu wise banget sih. Ya karena tadi kan udah sempat di-mention sebelumnya. Kalau misalkan Lilia bisa melakukan poke damage dan itu bisa memecahkan Viraga Armor juga bagi Aran. Kalau memang tidak mau membawakan Tigreal karena terlalu berisiko untuk 1v1 dengan export juga ya Profesor KB. Aku rasa kalau membawakan hero support, apakah terlalu berisiko? Tidak punya lini depan yang benar-benar bisa menelan damage dari pemain-pemain Aura. Aku lebih suka Chow sih di sini. Chow ya? Chow Seperti buat Profesor bilang. Brusco kayaknya oke banget, apalagi dengan Arlott sebagai lini depan. Atau Kaja juga fine. Atau jangan-jangan malah Kaja yang nanti akan dikombokan dengan salah satu mid laner yang belum muncul kali ini dari Okta. Karena Fredrin sudah di-ban, Arlott kehilangan combo chain CC-nya. Jadi mungkin Gugun harus mempersiapkan hero apa yang akan menjadi alternatif. Barat Selain lagi kan? Fredrin, dia adalah Barat sih yang tersisa. Dan bahkan kalau ngomongin dari Bruce Sebenarnya aku lebih suka Akai tadi. Karena Akai Arlott masih bisa untuk bikin move ke arah satu target. dan bisa saja kali ini kita lihat bahkan RRQ mereka harus pakai mid lane-nya bisa mendukung power pick off dari Bruce Wayne. Kalau seperti kata Profesor tadi kita bermain pick off. Itu dia, Be. Tapi nampaknya berbeda ya. Angela yang seperti Angela yang dan udah Valentina. Mereka ingin bermain early game. Early game mereka pegang supaya Skylar akan sangat bebas, Profesor. Entah kenapa kalau seperti ini kayaknya Ixia bakal jadi pick yang bagus bagi Aura karena tidak ada yang bisa engage ke lini belakang kecuali Blazing Duet dari Skylar. Dan itu pun bisa dihandle dengan menggunakan Wind of Nature. Ya, Ixia pilihan yang bagus sih. Tapi sepertinya Brody. Kayaknya Kabuki nggak mau kalah otot di laning. Early-nya juga Early-nya dia nggak mau kalah dari segi bagaimana match up 1v1 melawan Cloud. Biar Angelanya bingung. Lo mau cover di arah gold lane atau Jungle-nya. Jungle-nya. Karena yang ditakutkan oleh Baxia adalah ketika dia melakukan Baxia Shield United, dia jump in ke area turtle dan ketika udah gak ada escape ability, dia terjebak di tengah-tengah turtle, artinya dia gak punya jalan untuk keluar. Dia nggak punya Satu-satunya selama-lama. penyelamatan adalah ya Hardguard. Hardguard. Oke, Aura. Mereka cukup solid sebenarnya dengan draft yang dibawakan kali ini. Line up ratingnya, wow, hanya berbeda 0,2. Iya. Dibandingkan dengan RRQ. Karena lihat sisi ability-nya sebenarnya Aura lebih mendominasi. Survive ability-nya juga sama, tapi late game potential ternyata RRQ nggak terlalu drop. Apalagi ketika sudah ada Cloud di sana, Ya. Blazing Duet Area of Effect akan sangat-sangat bisa membubarkan pasukan Aura ketika berada dalam team fight area sempit seperti River. Alright, kali ini akan ada match point. Akankah Aura berhasil mendapatkan kemenangan atau bahkan RRQ membalikan keadaan Soebel ada barat tepuk tangannya. Let's go. RRQ yang dimana mereka membawakan hero support Angela di tangan dari Crusko. So ini eksekusi penyelamatannya harus sempurna sih untuk RRQ sendiri. Seakan-akan dengan adanya Brody yang dimainkan oleh Kabuki memberikan pilihan yang sulit ke arah Brusco nantinya. Ya kalau aku sih malah melihatnya pilihan yang cukup dinamis bagi Okta juga. Dia bisa memilih ke arah Final Slash, dia bisa memilih ke arah dari Dance Welcome atau bahkan jangan-jangan dia akan Last Insanity? membuka ke arah, aku sih nggak terlalu suka Last Insanity ya karena lagi-lagi ngebadanin, tapi ESPL dengan asal Rico-nya, jadi kayaknya bakal lebih oke untuk melakukan mapping aja, awareness yang nanti mungkin bisa membukakan potensi agar Irat bisa lebih leluasa dengan Baxia Shield United-nya. Ganking power dari RRQ sangat tinggi di early game, Wah, kalau dia jadi harus dimanfaatin sih. kalau dia bisa nge-copy ke Asal Aliko sih lebih bagus juga sih Profesor KB. Ya, itu opsi yang mungkin kesekian. Apalagi dengan gerakan yang kali ini lebih ofensif. Teman-teman bisa lihat sendiri apa yang terjadi dari Gugun dan juga Irat yang sama-sama rotasi ke area gold lane. Karena mereka tahu kali ini strong lane-nya ada di Kabuki dan juga Skylar. Oke, strong lane di arah gold lane, tapi nampaknya Flicker telah dikeluarkan oleh seorang Yawi. Terperangkap di depan sana, mencoba diselamatkan oleh seorang Kabuki. Tapi nampaknya Yawi yang menjadi sosok yang terkena first blood. Sedangkan begitu, Kabuki juga bahkan harus mengeluarkan Flicker yang dia miliki. Ini nggak baik untuk dia di kondisi turtle yang pertama. Dipaksa untuk menggunakan flicker di awal karena tidak akan ada Yawi karena berhasil untuk di pick off oleh Brusco tadi. Skylar harus mulai berhati-hati. Ingat ada corrosive strike juga di tangan dari seorang Kabuki. Yes, dan ingat
Ini masih terlalu jauh untuk Skylar bisa melakukan head to head dengan sosok seorang Brody. Dapat di depan sana Iran diperhentikan pergerakan depan. Gugun berhasil mendapatkan turtle. Diperhatikan dan itu gerakan yang sangat manis dari sosok seorang Aran. Latih Sarite menuju ke belakang. Fokus ke arah seorang Okta. Tapi damage-nya tidak terlalu cukup dan diselamatkan oleh seorang Yawi. Meskipun begitu para pasukan dari tim RRQ mereka gak boleh memaksa maju lebih dalam lagi walaupun masih ada Don ataupun Brusco di depan sana. Wah, tadi Brusco baru aja dapetin hard guard-nya di posisi memang Irat udah kelihatan low banget Profesor KP. Dan untungnya RRQ nggak melakukan overextend di area turtle tadi. Karena kalau mereka overextend atau melawan balik aura, Kabuki udah hadir. Karena Kabuki tahu di laning, Skylar belum bisa melakukan banyak hal. Sekalipun dia mendapatkan platingan gold seal turret, tidak se-impact itu. Walaupun dia Nggak bisa maksimal. Gak bakal bisa maksimal. Karena ya peran untuk gerakan Skylar di laning phase adalah sebisa mungkin, sebebas mungkin tidak tumbang sama sekali. Dia benar-benar dalam keadaan yang harus bermain lebih safe, walaupun gerakannya sekarang lebih ofensif. Tapi kalau kita lihat dari segi emblemnya Aran bermain dengan Inspire, ini yang cukup unik. Ketika orang-orang sudah akan bermain dengan Firmness, atau bahkan mungkin dengan Vitality, tapi ternyata dia bermain dengan Inspire. Dia bermain dengan cooldown reduction dari emblemnya. Tidak melupakan bagaimana Impurage agar lebih memiliki poke damage yang nantinya Iya. menuju ke arah Irat di momentum mid game to late game. Sama seperti Brusco juga ya, membawakan Impurage kali ini Ya. bersama dengan adanya Bargain Hunter dan juga cooldown reduction. Lagi-lagi, uang adalah segalanya, item adalah segalanya untuk roamer. Oke, tapi nampaknya dia udah punya Frozen Sight. Skylar akan berjalan-jalan kali ini dan bermain dengan sangat instan. Untungnya tidak bisa langsung di all-in. Skylar pun udah punya Purify yang Momo-chan. Untuk menangkap Skylar dengan hanya Yawi saja bersama dengan Kabuki itu tidak akan cukup. Ya, apalagi kalau kita lihat dari pemilihan item pertamanya Corrosion Sight. Berarti menandakan kalau nanti dia akan lebih kuat ketika 1v1 di laning jauh. Dan tentunya Aura harus punya tindakan preventif agar mereka tidak terkena split push. Apakah mereka akan menekan dengan 3 turtle, perfect turtle yang ingin mereka mainkan juga seperti di game yang pertama? Atau jangan-jangan kali ini akan ada gerakan yang cukup berbeda karena team fight turtle akan dimulai. Astraliko dibalas Astraliko, tapi Don punya tugas yang sangat tepat memegangi kaki seorang Gugun. Terbelakang di depan sana, dapatkan Gugun harus tumbang. Kali ini one last hit dipaksa oleh seorang Okta. Dan para pasukan dari tim Aura mereka kehilangan the power of retribution. Ada juga tidak ada tempat untuk bisa melepaskan last insanity-nya. Dan lihat, mereka juga bisa mengkuliti purple buff-nya terlebih dahulu. Dan habis itu kesempatan yang dimiliki Aura untuk mempertahankan turret di bottom lane bersama dengan platingnya udah tidak ada. Bahkan bisa dikulitin kali ini Momo-chan purple buff kalau Irat berani. Iya, kuncinya adalah targeting lagi ya. Ngelihat turtle pertama yang berhasil didapatkan oleh Aura, dia tahu Gugun punya Detona's Welcome, sehingga mudah sekali untuk mendinai pergerakan dari Irat. Tapi berbeda cerita ketika Dawn udah langsung meloncat ke arah Gugun dan tidak diberikan kesempatan untuk mendekati ke arah objektif turtle Profesor KB. Ya, dan ini dia game fact by aplikasi baru GoPay. Di MPL Indonesia season yang ke-12, Cloud dari Skylar ini telah di-ban sebanyak 31 kali. Buset. Bahkan di week yang kedua sampai dengan week yang kelima, Cloud dari Skylar itu selalu di-ban. Dan aku masih ingat, hanya Rebellion saja yang berani untuk membukakan Cloud dari Skylar dan mereka menemukan jawabannya juga di Betul. waktu yang bersamaan. Betul sekali. Jadi bisa kita bilang kita udah lama tidak melihat Skylar dengan Cloud-nya lagi. Jadi kali ini kita bakal menyaksikan apakah Cloud dari Skylar ketika dilepas worth it di first pick. Ini first pick kalau dia ingat. Ya, Iya. karena Oro juga pernah membawakan hal tersebut. Metode yang sama, Kabuki dengan first pick dari Cloud. Kemarin ya? Dan berhasil kemarin bisa memberikan tekanan yang luar biasa di early game-nya. Oh ya, meskipun tidak Sama berhasil seperti Skylar sekarang, dia menekan di early game, tapi apakah penutupan gamenya akan semanis kali ini yang mungkin bisa dibawakan oleh Skylar? Karena dia masih unggul dari segi goldnya dalam keadaan yang mungkin hanya Brusco plus Skylar saja yang berada dalam keadaan ahead. Tapi plusnya 800 untuk satu tim. Sehingga Aura mau gak mau harus mencari celah dari pundi-pundi objektif fight-nya nanti di turtle yang ketiga. Iya, turtle-nya sejauh ini masih berbagi satu untuk satu. Ya tergantung dari turtle yang ketiga kali ini. Apakah Gugun akan dipegangin lagi nih kakinya sama Don? Nah ini hanya poking-poking sementara saja karena mereka akan coba paksa ke arah utility yang akan coba dikeluarkan. Wow. Dan sedangkan dalam kondisi saat ini para pasukan dari tim Aura mereka udah mulai harus tahu gimana caranya Kabuki free hit. Free di depan sana. Dan Yeskiel beda kasusnya sama game pertama. Dia nggak akan bisa se-free game pertama. Karena Skylar bisa melakukan manuver, Skylar bisa flanking, dan Gak cuma Skylar bisa Skylar langsung tag
mungkin. Dan ini dia, Don juga. Corrosion Set fungsinya untuk ini. Dia akan bermain selalu dengan split push dan tim fight akan selalu dilanjutkan di area turtle. Ditambah dengan retribution yang berhasil didapatkan oleh satu seorang Irat. Walaupun dia termakan tapi lihat di arah top lane sana tetap menjadi pilihan utama untuk seorang Scalar. Lansir Sanity hanya mengusir saja, tidak bisa melakukan takedown. Dan bahkan para pasukan dari tim Aura mereka yang harus pulang. Meskipun begitu, satu korban jiwa dengan Tournament Memory didapatkan oleh seorang Kabuki. Dan Tapi lihat Skylar Skylar-nya. bebas banget dapetin semua apapun yang dia inginkan di arah top lane. Bebas. Dan dia sepertinya tidak akan melakukan buy one terhadap seorang Kabuki selama belum ada Win of Nature. Nah itu dia, Corrosion Set yang tadi sudah disebut juga oleh Profesor KB ya, memainkan laning yang begitu jauh. Dan bahkan nggak butuh kehadiran dari seorang Skylar untuk melakukan kontes di area turtle karena lagi-lagi Don melakukan hal yang sama Profesor KB. Iya, karena combo dari Baxia Angela ini tentu sangat early banget powernya. Dan mereka harus memaksimalkan sampai dengan mungkin di Lord yang kedua nanti. Kali ini Gugun memiliki satu buah Radiant Armor, tapi apakah itu akan menjawab tim fight yang selanjutnya? Ada suara konsol gaming pun terjadi. Skylar seorang diri depan sana. Jangan sampai terperangkap. Tapi nampaknya menghindari. Dengan Astral Recall dari Yeskiel. Kali ini agak lebih mudah dibandingkan dia dengan clean-nya. Apakah seakan-akan sudah terbaca akan ngebuka satu buah Astral Recall di sana? Sehingga dari Skylar pun tidak akan mengambil risiko. Meskipun terlihat ya tadi posisi dari seorang Skylar bisa aja terpick off jika memang akan dipaksakan dari si Aura. Tapi kembali lagi kali ini atasnya Skylar memberikan distraction dan fokus untuk bermain secara objektif. Golden Staff di tangan. Itu dia Golden Staff yang tadi hampir dijadikan dengan cepat. Cepet, 3 Bro. item sudah. 3 item Profesor Jadi KB. sakit banget loh. Kabuki baru on the way menuju ke area dari Demon Hunter Sword, sehingga membutuhkan waktu yang mungkin jauh lebih lama lagi untuk memiliki satu Win of Nature untuk Kabukinya selamat dari Blazing Duet. Karena mau bagaimanapun damage dari Blazing Duet akan sangat-sangat instan untuk jump in clean di belakang. Apalagi dalam keadaan seperti ini, dia punya Corrosion Sight dan akan terus menekan dari segi laning top lane. Aura juga harus ngerti. Kalau dia tidak boleh lengah dengan backline ya, Momocan. Iya. Memang Angela udah pasti tidak terlihat. Itu adalah template dari Angela. Tapi lihat Blazing Duet dari Skylar. Itu yang ditakutkan. Tiba-tiba datang dari arah backline. Tiba-tiba dia bisa langsung memporak-porandakan belakang. Dan sekarang tugas para pasukan dari arah Q lainnya adalah menahan sampai gimana caranya Lord ini tidak bisa didapatkan. Okta, Astralic terdeteksi. Don akan coba untuk memegang seorang kamu kita di depan sana. Gogon! Retribution yang sangat baik. Menangkap Don. Dan bahkan flanking yang terjadi dari Skylar belum bisa dilakukan. Belum bisa dimanfaatkan. Dan para pasukan dari tim Aura mereka mendapatkan keuntungan Profesor kali ini. Iya, iya. Ini salah satu momen yang sebenarnya gara-gara satu flicker dari YSKL, jadi tim fight-nya terbagi menjadi 2 dan RRQ sudah terdeteksi dari momentumnya karena mereka tidak memiliki satu hard guard. Jadi kali ini Brusco harus lebih hati-hati. Jangan sampai malah hard guard terlihat sehingga RRQ kalah kuantitas di objektif penting seperti Lord kali ini. Iya setuju sih, karena tidak memiliki banyak Blazing Duet Blood Skylar! Langsung mendapatkan satu Yeskiel. Karena flicker sudah trigger di arah top lane. Pada slash yang dilakukan. Yawi terperangkap tapi nampaknya Yawi akan menjadi korban kedua. Aran. Cuma Kavira Garbo tidak bisa bertahan dengan cukup lama. Langsung Sanete. For defensive. Untuk membawa Kabuki pulang menuju ke arah belakang. Tapi Don masih mau lebih. Masih mendapatkan double kill. Oh my god. Aran tersisa seorang diri. Skylar dengan cloud-nya tipe 31 kali. Bukan tanpa alasan. Wah, dan bahkan lihat tempo Dipaksa permainannya Profesor KB. Dipaksa, mereka masih pegang kendali temponya karena mereka tahu Aran tidak akan bisa untuk melakukan clear wave dengan cepat. Dan mereka ingin mendapatkan base turret di area mid lane agar nantinya mereka nggak perlu repot-repot untuk melakukan clear di area mid lane. Ini dia hero power dari Skylar. Blazing Duet yang begitu on point. Dan siapa yang menyangka RRQ ternyata mereka tiba-tiba mengambil gerakan yang super cepat setelah melakukan clear Lord di area midnya Profesor KB. Ya mereka tahu kalau mereka kalah di segi objektif tapi tidak dari segi damage deal. Karena dari tadi Skylar benar-benar farm di area top lane. Dia mengungguli dari segi level. Dari outnumber-nya aja udah kelihatan Skylar hampir berada di level 15. Dan tinggal menunggu bagaimana Irat nanti menyusul juga di level 15 agar lebih secure ketika adanya battle retribution.
Karena sampai dengan saat ini, Irat levelnya masih sama dengan Gugun walaupun Skylar-nya unggul jauh banget. Perbandingan 2 level kali ini dari kedua god laner. Iya. Dan sekarang tinggal gimana map control yang didapatkan oleh RRQ ini bakal dipertahankan. Lihat, posisi dari seorang Skylar benar-benar dijaga habis-habisan. Menangkap Skylar juga sulit banget karena Susah. kasusnya adalah Skylar Purify. Purify, ada Heartguard, ya Battle kan? Mirror Image, Heartguard, terlalu banyak defensif dan bahkan Don rela memberikan badannya untuk seorang Skylar dengan cuma-cuma. Iya, itu tadi dipaksa buat dia benar-benar nge-cover di turret keduanya ya, posisi di remit ya. Sehingga Skylar berhasil untuk menumbangkan pemain-pemain aura yang tersisa. Dan kali ini di menit yang ke-12 kembali menunggu Lord yang kedua. Sejauh ini RRQ mereka masih memegang keunggulan dengan 4.000 net worth di tangan Aura. Mereka Iya. butuh satu momentum. Seperti tadi mungkin ketika mereka berhasil untuk menumbangin Don ya Profesor KB. Bahkan kali ini Skylar unggul 2000 di atas dari Kabuki. Buset. Ini menandakan bahwa satu item pun sudah akan ada di tangan Wow. dari Skylar dengan Malefic Roar sebagai bonus item terakhirnya. Tapi tidak ada Win of Nature di tangan Skylar. Itu yang mungkin harus diperhatikan. Karena mungkin dia kondisinya memiliki gold yang sangat untung. Dan dia mengamankan posisi mobilitas. Supaya dia bisa jump in ke arah belakang. Terlalu Melakukan cepat. flanking. Dan sekarang Skylar tidak boleh terlalu terburu-buru ke depan sana. Para pasukan dari tim Aura mereka harus melepaskan Lordnya. Karena terlalu cepat Profesor. Terlalu cepat diselesaikan Lord ini. Ya, apalagi untuk sekarang Lord akan bergerak ke area mid lane. Hanya tinggal kita melihat job desk dari Aran karena dia yang akan bisa pegangin Lord di lini depan. Dengan gold yang sangat-sangat jauh. 11.000 gold dari Cloud. Dan perbedaannya sangat signifikan sekali dengan attack speed di level maksimal. Ini akan sangat-sangat dimanfaatkan sekali. Apalagi dengan super wave minion dan flicker dari Yeskiel. Dipaksa Akan tuh. ada blazing duet jump in dengan Oh my Heartguard god, seharusnya. itu terlalu terburu-buru Yeskiel. Dia tidak punya defensif kali ini. Dan bahkan para pasukan dari tim Aura mereka udah harus fokus ke arah tengah. Lot telah mendorong secara bersamaan dengan arah bottom lane mereka. Para pasukan dari tim Aura mereka terpecah belah. Mencoba untuk memakan sosok dari seorang Okta. Tapi itu hanya trigger aja. Karena di belakang sana para pasukan dari tim Aura akhirnya melepaskan sebuah hempasan terhadap seorang Okta. Meledak dan mengurungkan niat dan mundur kembali. Sementara di sisi lain Skylar memang masih menunggu lajunya minion untuk memecahkan base turret di area bawah tadi Profesor Belum dapat, KB. belum dapat momennya. Belum dapat. Belum dapat, tapi setidaknya bisa di split push karena Lordnya di bagian top lane. Jadi pasti Skylar akan lebih berfokus bermain di area bottom lane. Purify-nya pun belum terpicu sama sekali. Ya. Dan bahkan kalau kita melihat dari Immortality Irat yang timingnya hampir tepat sebenarnya. Karena dia terkena Astra Recall di last minute dari JSKill. Ini mau gak mau teman-teman dari RRQ akan lebih strong juga ketika nanti mereka ready team fight berlima. Ingat mereka bawa hero support. Jadi kalau misalkan Okta dalam keadaan down seperti tadi, kayaknya mereka harus benar-benar meninggalkan objektif yang ada dan membiarkan Skylar tetap farming agar goldnya tetap lead sampai dengan mungkin di menit-menit selanjutnya. Ini udah cukup menurut gua farming Skylar. Dan menurut gua Okta tinggal menjaga positioningnya. Dia tidak bisa membuka seperti badan seperti tadi Profesor. Aha. Karena satu saja tumbang. Bahkan dengan ada world yang mereka miliki dengan owning 4.000 gold. Ini juga masih bisa ditangkap. Jadi tugasnya Irat sama Don aja gak sih? Jadi akan sia-sia nanti Heartguard untuk melindungi Okta Iya. yang harusnya untuk Skylar. Ya, atau Betul. jangan-jangan dia akan bermain dengan final slash aja. Siapapun yang mungkin berada dalam keadaan offside akan Iya. langsung dia pick off. dengan Langsung cepat. disero. Ya. Mungkin itu the best yang dimiliki. Dan bahkan kali ini lihat full item tanpa adanya sepatu. Nyeker gaming. Nyeker gaming, tapi ada win of nature juga tentunya yang akan menjadi penyelamat bagi masing-masing gold laner. Namun bedanya untuk sekarang fokus kita mungkin akan menuju kepada roamernya. Jadi mana mungkin dari Yawi akan menuju ke arah immortality, tapi menurutku masih terlalu jauh di depan sana dan Don. Oke, lihat Don terbelakang di depan sana. Tapi lihat para pasukan dari tim Aura. Mereka masih berada di belakang duet from Skylar. Berhasil para pemain dari arah belakang. Tampaknya kamu gila begitu saja. Memasangkan timnya kembali. Tapi para pasukan dari tim Aura. Mereka akan memaksakan lebih karena mereka kehilangan banyak nyawa. Bahkan gubernur menjadi korban keganasan para pasukan dari tim RRQ. Teriakan habisin di dalam ML Arena udah berkumandang. Dan tersisa 2 player saja. Dan RRQ Hose berhasil membalikan keadaan 2-1. Sang Raja makin menenggelamkan Aura ke dasar klasemen. Skylar yang ternyata tidak terhentikan sama sekali. Ketika posisi tadi dari Don yang sempat di pick off Profesor KB, aku masih menunggu ini mana harganya. Ternyata memang harganya disimpan hanya untuk Skylar.
melakukan endgame dengan instan. Dan hal tersebut terjadi ketika berada di momen yang cukup krusial pasca Don ditumbangkan. Cukup bisa kita lihat Aura yang sebenarnya mencari momentum, hanya saja eksekusinya masih belum terlalu bisa dimaksimalkan. Apalagi ketika timing wave mini ini tidak muncul barusan. Dan sayangnya yang terculik langsung kabukinya. Lihat, blasting duet from Skylar buat RRQ dapatkan kemenangan ke-19 atas Aura dan menenggelamkan Sun Naga ke dasar klasemen Momo. Dan ingat, dia sudah kalah lagi secara beruntun. Ya, meskipun ada satu game yang sempat diambil oleh Aura, tapi berada di bottom klasemen ini bukanlah hal yang baik untuk Aura. Karena gimana pun ini adalah hari terakhir dari minggu yang pertama. Mereka akan effort lebih nantinya di minggu yang kedua. Harus, Be. Karena mau bagaimanapun untuk mengejar ketertinggalan dari segi placement, untuk menuju ke babak playoff hanya akan ada 6 tim seperti biasa teman-teman di babak playoff. Dan akhirnya tadi di akhir-akhir Okta mengkopinya ke arah Insanity ya. Dari seorang Aran. Dan menjadi eksekusi yang baik sekali untuk RRQ. JJ, semangat JJ, semangat. Oh, JJ ini nggak kenal kendor loh. Ini Aura fans ini yang luar biasa. Selalu support ya. Ya ini bench moment dari tim RRQ yang dimana nampaknya Deden from Bogor juga kita cukup rindu melihat permainan dari Deden.